Selamat pagi bro. Ini Agas. Itu ya ayat Kejadian 1:1 itu. Pembuka cerita Anda paham tidak? Jikalau Anda menceritakan satu kisah, Anda perlukan pembukaan cerita. Ya, sebagai patokan Anda berbicara. Nah, inilah ayat Kejadian 1:1. Nah, Nabi Musa menuliskan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, teks aslinya, Bereshit bara Elohim et hasamayim be'et haaris. Nah, ini pembukaan cerita, ya. Tetapi kita mengerti bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, ini persoalan dia. Orang itu jikalau menafsir satu ayat, dia memerlukan satu persoalan, satu pertanyaan ke atas ayat itu. Jadi ayat Kejadian 1:1 kita harus bertanya, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi? Nah, jadi hal ini kita mengerti apabila kita membaca Kejadian 1 ya, ayat 3, yaitu Nabi Musa menuliskan contohnya bagaimana Tuhan menciptakan terang, yaitu hanya berfirman, jadilah terang, atau yehi or, maka terang itu jadi. Salom ini ya pagi bang, maaf bang, di situ tidak ada mengatakan ya cara menciptakan langit dan bumi itu seperti menciptakan terang, berfirmanlah tidak ada bang ya. Jadi maaf saya hanya mengutip apa yang tertulis begitu bang, saya tidak menambah tidak mengurangi karena Yesus marah kalau menambah dan mengurangi begitu bang. Jadi apa yang tertulis saya hanya mengutip itu, terserah abang menafsirkan untuk menambah atau mengurangi, yaitu hak abang ya, kitab-kitab abang. Kalau saya menambah, saya takut dicela oleh abang, wah ini begini begitu kan, kamu menambah kamu mengurangi begitu bang. Jadi apa yang tertulis itu yang saya bacakan. Bro, memang tidak ada disebutkan sebab apa ya? Sebab apa? Itu pembukaan kisah, ya, pembukaan kisah. Tetapi cara kita memahami, kita harus bertanya, bagaimanakah Tuhan menciptakan langit? Kan begitu. Jadi, kita mendapat jawaban ketika membaca kitab Kejadian pasal 1 ayat 3, yaitu Tuhan menciptakan terang dengan berfirman, jadilah terang. Nah, demikian juga saat Tuhan menciptakan langit. Tuhan pastinya berfirman, jadilah langit. Bang, sudah nyata di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, itu Allah menciptakan langit dan bumi tidak memakai firman. Bentuk langit dan bumi itu memakai firman dan isi-isinya, contoh siang malam matahari, ini apalagi binatang tumbuhan, itu memakai firman. Coba abang baca di mana tertulis bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu pakai firman. Di dalam kitab Kejadian tidak ada bang. Tapi biarlah itu kan apa ini bibirnya abang, terserah abang. Abang mau katakan apa kepada saya terserah. Yang sekarang saya tanyakan bang, Adam diciptakan tuh memakai firman atau pakai tangan bang? Bro, membaca firman Tuhan itu ya harus memakai akal budi. Harus memakai akal budi. Kalau Anda buang otak Anda saat membaca, nah beginilah jadi dia. Nah, itu sebabnya saat kalau Anda mau tahu ya,
Saat saya membaca ya ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis, saya ketawa sendiri sebab banyak kebodohan di sana. Nah, sebab Muslim membaca suatu ayat itu tanpa pakai otak. Itu sebabnya saya katakan kepada Anda, ayat yang menyatakan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah, ini ada satu pertanyaan. Bagaimanakah cara Tuhan menciptakan langit? Ini pertanyaan pada ayat ini. Tetapi kita mendapat jawaban saat kita membaca ayat Kejadian 1 ayat 3. Yaitu Tuhan menciptakan terang dengan hanya berfirman, jadilah terang. Dengan demikian dapat kita mengerti bahwa begitu juga cara Tuhan menciptakan langit, yaitu hanya berfirman dengan mengatakan jadilah langit, maka langit terus ada. Saya tahu kenapa Anda ketawa saat membaca Al-Quran. Karena Anda tidak tahu huruf-huruf dalam Al-Quran sehingga Anda bingung mau ini baca apa ini. Ya oke, ya. Saya kan hanya mengatakan saya tidak mau menambah, tidak mau mengurangi apa yang tertulis itu yang saya ucapkan, ya. Nah, lalu saya tanya bagaimana dengan penciptaan Adam? Apakah memakai firman atau pakai tangan? Bro, Adam ya. Adam itu dibentuk ya. Bukan Adam tidak diciptakan jadilah manusia, tidak. Sebab apa? Sebab Tuhan menciptakan Adam menurut gambar dan rupa Dia. Begitu. Itu sebabnya Adam dibentuk dari debu tanah. Nah, setelah itu Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada dia. Jadi Adam menjadi manusia hidup, ya. Nah, begitu. Jangan pikiran Anda jangan campur adukan dengan penciptaan Adam dengan penciptaan langit dan bumi segala macam. Itu tidak sama. Ya, seperti hewan ya. Hewan itu pun Tuhan menciptakan dengan firman-Nya saja. Bukan dibentuk seperti Adam. Adam itu spesial. Nah, dicipta sebab dia dibentuk sebab menurut gambar dan rupa Tuhan. Ini begini cara memahami. Oke, Adam itu spesial ya, beda dengan hewan, lain dengan hewan. Hewan itu dengan firman, tapi hewan mempunyai roh juga kan? Berarti ya Tuhan juga meniup roh tadi, begitu kan? Seperti Adam. Nah, nafas kehidupan itu kata Anda tadi kan? Begitu juga binatang, nafas kehidupan, pohon juga. Ya, karena pohon itu kan termasuk apa nih? Ini makhluk hidup, begitu kan? Tumbuh-tumbuhan itu makhluk hidup, berarti dengan nafas kehidupan. Bedanya itu cuma Adam itu diciptakan tidak pakai firman, begitu kan? Oke, oke, saya ikut Anda. Lalu Adam dibuat itu dengan cara bagaimana itu? Tidak, bro. Manusia dengan binatang itu beza, ya. Ada beda dia, ya. Kita manusia itu kita mempunyai roh, ya. Binatang itu hanya mempunyai jiwa. Nah, Anda tidak paham roh dengan jiwa ini. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak paham apa itu roh. Nah, di Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak paham, tidak menjelaskan apa itu roh. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak paham. Nah, kami Kristiani itu kami paham. Manusia itu ada roh dan ada jiwa. Nah, binatang hanya ada jiwa, tidak ada roh. Aduh, maaf bang ya. Jiwa itu apa sih jiwa? Jiwa itu apa? Ya,
yang saya tahu saya tuh membuat makhluk itu hidup karena roh. Tapi kalau jiwa, ya saya baru dengar lagi nih. Itu apa jiwa sih? Bisa abang paparkan itu jiwa tuh? Oke, sini saya terangkan serba sedikit ya. Nah, beda antara roh dan jiwa ya. Nah, jiwa itu naluri kamu. Nah, dalam ya nafsu itu termasuk di jiwa. Ya. Kamu bercita-cita apa itu jiwa. Ya. Kejahatan semua itu datang dari jiwa. Terima kasih bang. Jadi jiwa itu naluri begitu kan? Lalu bagaimana binatang itu bisa hidup kalau tanpa roh? Binatang itu roh hidup saja, bukan roh yang kekal. Manusia itu mempunyai roh yang kekal. Nah, itu sebab waktu kita mati, roh itu keluar dari jiwa kita. Nah, saat hari kiamat, hari kebangkitan, roh kita itu, itulah yang dimasukkan ke neraka kalau Anda masuk neraka. Nah, jikalau Anda masuk surga, roh itulah yang masuk surga. Tadi Anda mengatakan di atas binatang tanpa roh, binatang itu hanya pakai jiwa. Manusia itu baru roh. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengerti tentang roh. Ini Anda mengatakan, aduh, Anda ini memang pandai juga ya. Roh itu banyak, bro. Ya, roh hidup ada, roh kemarahan, roh jahat ada. Nah, Anda harus memahami ini roh ini banyak pengertian. Ya. Roh manusia itu roh tubuh. Roh saya dengan roh Anda beda. Ya. Jiwa saya dengan jiwa Anda beda. Roh Anda dan jiwa Anda beda. Jadi intinya Anda permalukan diri Anda sendiri ya. Karena Anda di atas mengatakan ini binatang itu tidak punya roh, mereka hanya punya jiwa ya. Manusia itu punya roh, tapi binatang tidak punya. Sekarang Anda mengatakan bahwa roh itu bermacam-macam tanpa ada penjelasan yang pasti. Jadi Anda sudah permalukan diri Anda sendiri ya bang. Ya tapi tidak apa-apalah ya. Ini kan hanya berdialog ya. Hanya diskusi ringan aja. Tapi ya mudah-mudahan ucapan abang ini abang bisa bertanggung jawab